Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prati Isyurus Giantari dengan NIM 22405101168 dari kelas F. Dalam video ini saya akan memberikan jawaban dalam pertanyaan ujian kompetisi dalam mata kuliah AIK 2 Ibadah Muamalah. Pertanyaan pertama adalah saya akan menjelaskan jawaban saya dalam pertanyaan rukun pernikahan dan syarat dari pernikahan. Nah, rukun pernikahan itu ada 5. Rukun pernikahan yang pertama itu adalah terdapat calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan yang tidak terikat dalam syar'i atau tidak terhalang oleh syar'i. Nah, tidak terhalang di sini maksudnya adalah kedua mempelai ini tidak terdapat hubungan mahram. Selanjutnya adalah terdapat wali untuk mempelai perempuan, dan yang ketiga terdapat saksi untuk menyaksikan sah tidaknya akad tersebut. Dan yang keempat adalah diucapkannya ijab oleh wali dalam wali perempuan. Dan yang kelima adalah diucapkannya qabul oleh mempelai laki-laki. Nah, 5 tadi yang saya sebutkan adalah rukun dari pernikahan. Selanjutnya adalah selain rukun nikah, terdapat syarat nikah yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Yang pertama adalah syarat dari pernikahan pertama adalah beragama Islam. Nah, syarat ini sangat penting dan yang utama dalam syarat pernikahan, karena jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan cara ijab qabul itu tidak sah. Jadi kedua mempelai ini harus beragama Islam ya teman-teman. Dan yang kedua adalah bukan mahram. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi dalam rukun pernikahan. Nah, bukan mahram di sini adalah maksudnya tidak adanya hubungan mahram terhadap kedua mempelai, atau kedua mempelai ini tidak pernah menjadi saudara persusuan atau satu ibu dalam membesarkan mereka. Jadi apabila terjadi satu persusuan yang menikah itu tidak sah hukumnya dan haram. Syarat selanjutnya adalah adanya wali bagi calon mempelai perempuan. Nah, wali dari calon mempelai perempuan ini adalah ayah kandungnya. Nah, namun jika ayah kandungnya ini tidak bisa menjadi wali bagi perempuan atau ayahnya ini meninggal dunia, maka wali bagi perempuan ini boleh diwakilkan oleh kakak kandungnya yang laki-laki, atau boleh juga kakek atau paman yang senasab dengan perempuan. Selanjutnya adalah dihadiri 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi ini 1 saksi untuk perempuan, 1 saksi untuk laki-laki. Nah, saksi sendiri itu mempunyai syarat tertentu. Yang pertama itu Islam, baligh, dan berakal, dan juga mengerti dari akad. Syarat selanjutnya adalah kedua mempelai itu tidak sedang haji atau ihram, karena pernah disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib itu bahwa salah satu larangan haji adalah melakukan akad nikah. Nah, syarat yang terakhir adalah tidak ada paksaan dari keduanya. Nah, ketika pernikahan itu ada paksaan, maka belum tentu pernikahannya itu akan harmonis. Jadi tidak ada paksaan ini maksudnya adalah sangat kedua belah pihak ini harus saling mencintai, menyukai, dan sepakat untuk melakukan pernikahan. Itu adalah syarat pernikahan dan rukun pernikahan. Selanjutnya adalah hukum nikah siri menurut pandangan Muhammadiyah. Jadi pada zaman dahulu itu terdapat pernikahan yang dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan itu saja sudah sah. Namun di pernikahan tersebut saksi itu tidak
diminta untuk mengumumkan pernikahan tersebut, sehingga bukan pencatatannya. Nah, di Indonesia itu sekarang nikah siri itu berbeda, dipandang berbeda. Jadi nikah siri di Indonesia itu kayak memang memenuhi rukun dan syarat, namun itu tidak ada pencatatan dalam KUA, sehingga tidak menghasilkan akta nikah yang resmi. Nah, pada zaman Rasulullah SAW itu memang belum ada pencatatan seperti ini. Jadi bagi Muhammadiyah, menghindari nikah siri itu adalah keharusan. Ini sejalan dengan kepribadian Muhammadiyah yang diputuskan dalam Muktamar ke-35 yang menegaskan ketaatan pada hukum dan peraturan negara yang sah. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan jenis-jenis talak dan perbedaan dari jenis-jenis talak tersebut. Jenis-jenis talak ini ada 3 berdasarkannya. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini ada dua. Yang pertama talak raj'i. Nah, talak raj'i ini talak yang masih bisa rujuk selama masa iddah itu tanpa akad. Jadi istri itu masih dianggap sebagai seorang istri dan selama dia masa iddah. Selanjutnya itu ada talak bain. Nah, talak bain ini ada 2, itu talak bain sugro dan talak bain kubro. Nah, talak bain sugro atau talak bain kecil ini adalah talak yang masih tanpa rujuk selama masa iddah, tapi dia bisa menikah kembali dengan akad baru. Misalnya kayak talak karena belum sempat digauli. Selanjutnya adalah bain kubro atau bain besar. Nah, bain besar ini adalah talak yang 3 kali. Talak 3 kali ini suami itu tidak bisa rujuk dengan mantan istri atau istrinya, kecuali sang istri itu mantan istrinya itu menikah lagi dengan pria yang baru, terus mereka bercerai, lalu secara sah, lalu sang istri ini boleh menikah lagi dengan mantan suaminya ini. Mantan suami ini boleh menikahi mantan istrinya lagi. Selanjutnya tadi berdasarkan sifatnya, sekarang berdasarkan cara pelaksanaannya. Nah, berdasarkan cara pelaksanaannya ini ada 2. Yang pertama talak sorih. Nah, talak sorih ini itu talak yang jelas diucapkan, seperti aku ceraikan kamu, itu otomatis sah talaknya. Nah, talak yang kedua ini talak kinayah atau sindiran. Nah, talak kinayah ini dia seperti halus dan samar-samar, kayak kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu, itu talak yang seperti sindiran. Itu juga bentuk talak ya teman-teman. Jadi itu tergantung niat suaminya juga. Kalau suaminya niat mengatakannya itu untuk menceraikan istrinya, maka itu sah talaknya. Kalau memang itu cuma sekedar ucapan saja, maka belum tentu talak. Selanjutnya berdasarkan waktu dan kondisi. Nah, yang berdasarkan waktu dan kondisi ini ada 2, talak sunnah dan talak bid'ah. Nah, talak sunnah ini dia talak yang dilakukan dengan syariat ketika istri suci dan belum digauli pada masa sucinya. Ini sebenarnya boleh namun tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan darurat. Nah, selanjutnya adalah talak bid'ah. Nah, talak bid'ah ini tidak sesuai syariat, beda dengan talak sunnah. Selanjutnya adalah perbedaan dari talak-talak tadi. Kalau talak raj'i itu dia masih bisa rujuk dengan inisiatif suami. Contohnya talak 1 atau 2 itu masih bisa rujuk saat iddah. Nah, kalau bain sugro dan bain kubro ini dia tidak bisa rujuk. Nah, tapi kalau bain sugro ini contohnya itu istrinya itu ditalak sebelum digauli. Kalau bain kubro dia itu setelah ditalak 3 kali. Nah, selanjutnya sorin itu langsung sah talaknya, karena ya dia diucapkan secara jelas kayak aku ceraikan kamu.
Selanjutnya kinayah. Nah, kalau kinayah ini dia tergantung niat dari penjelasan suami. Nah, talak sunnah dan bid'ah tadi sudah dijelaskan. Talak sunnah itu dia sesuai syariat, dan kalau talak bid'ah itu dia tidak sesuai syariat. Pertanyaan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan definisi dari talak, khulu, dan juga fasah. Nah, talak sendiri itu adalah sebuah cerai yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu dengan mengucapkan lafaz dengan kehendak untuk menceraikan istrinya. Nah, sedangkan khulu ini itu istri yang menceraikan suaminya dengan istrinya itu mengembalikan maharnya kepada suaminya. Nah, kalau fasah ini dia itu perceraian yang diputuskan langsung oleh hakim atau pengadilan agama dengan sebab-sebab yang sah kayak misalnya suami itu melakukan kekerasan kepada istrinya, suaminya nggak pernah menafkahi istrinya selama menjadi istrinya, itu bisa dilakukan lewat fasah. Nah, apa sih perbedaan dari ketiganya ini? Nah, yang pertama, kalau talak itu dia perceraian oleh suami dengan lafaz yang diucapkan. Nah, ini itu masih bisa rujuk dan tapi bila belum talak 3 kali. Sedangkan hulu ini dia istri yang menggugat cerai. Nah, ini tidak bisa rujuk kecuali mereka mengadakan akad baru. Dan yang terakhir adalah fasah. Nah, fasah ini dia melalui hakim. Nah, ini sama seperti hulu, dia tidak bisa rujuk dan harus mengadakan akad baru. Dari pertanyaan yang terakhir, saya akan menjelaskan jenis-jenis idah dan hukum yang terkait. Jenis-jenis idah ini ada 5. Nah, idah yang pertama itu ada idah karena talak. Nah, idah karena talak ini idah yang disebabkan oleh jatuhnya talak kepada perempuan. Ketika suami itu menjatuhkan talak, sejak itu istri berada dalam masa idahnya. Nah, idah talak ini dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, wanita yang telah dicampuri dan belum putus dalam masa haid, itu masa idahnya 3 kali suci. Nah, wanita yang kedua, wanita yang dicampuri dan tidak haid, masa idahnya 3 bulan. Yang ketiga, wanita yang tertolak dan belum disetubuhi itu tidak wajib idah. Selanjutnya ada idah hamil. Nah, idah hamil ini ketika seorang wanita itu dijatuhkan talak oleh suaminya, maka masa idahnya itu sampai wanita itu melahirkan kandungannya. Selanjutnya adalah idah wafat. Nah, idah wafat ini ketika sang istri itu meninggal oleh sang suami, ditinggal mati oleh suaminya. Nah, masa idahnya itu selama 4 bulan 10 hari. Selanjutnya adalah idah wanita yang kehilangan suaminya. Nah, kehilangan di sini ini maksudnya adalah ketika suaminya itu tidak diketahui keberadaannya atau tidak jelas di mana keberadaannya, dan tidak diketahui dia meninggal atau masih hidup. Jadi masa idahnya itu bagi istrinya adalah 4 tahun. Nah, masa 4 tahun ini itu bisa untuk sebagai penantian bagi sang istri, apakah nanti suaminya itu kembali lagi selama 4 tahun itu. Namun jika selama masa 4 tahun itu sang suami tidak kembali, maka sang istri itu akan melakukan masa idah lagi selama 4 bulan 10 hari. Dan yang terakhir adalah idah wanita yang diikla. Nah, yang diikla ini maksudnya itu sang suami itu bersumpah dengan atas nama Allah untuk tidak menyetubuhi sang istri. Nah, dalam pandangan beberapa agama,
ini itu masa idah bagi perempuannya tidak wajib, karena tidak wajib beridah. Namun ada juga yang bilang wajib beridah. Oke, itu beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dan sudah dijelaskan dalam video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah penjelasan, dan mohon maaf juga ada suara yang berisik dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.